Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau tunjukin ke teman-teman gimana caranya agar tanaman keladi kita itu daunnya rimbun. Nah teman-teman, apa sih yang harus kita lakukan biar tanaman keladi kita itu daunnya rimbun dan banyak? Nah teman-teman, apa yang ada di pikiran teman-teman kalau melihat keladi yang rimbun seperti ini? Ya pasti pikiran teman-teman sama kayak saya ya dulu. Pasti teman-teman langsung berpikir, wah rimbun ini, potnya kekecilan, kasihan, kita pindah aja ke pot yang lebih besar. Dan ternyata itu salah teman-teman. Jadi sebenarnya kaladium itu tidak memerlukan pot yang besar-besar. Karena saya kan dulu punya keladi jenis banyak lah, tapi salah satunya adalah jenis H51. Waktu itu keladinya lagi rimbun-rimbunnya, lagi cantik. Terus saya lihat itu, oh kayaknya kasihan ya, karena udah rimbun, cantik, potnya kekecilan. Saya pindah ke pot yang lebih besar. Dan ternyata yang terjadi itu adalah justru saya pindah ke pot yang lebih besar itu, kaladium saya lama-kelamaan satu persatu daunnya pada rontok. Dan saat saya bongkar, ternyata akarnya sudah busuk semua. Dan nanti juga saya punya ada satu lagi jenis H51 juga, yang kebetulan juga saya habis pindah sekitar 1 bulan yang lalu dari pot kecil ke pot besar. Dan kayak gitu juga sama, ternyata daunnya satu persatu rontok. Nah, seperti kebanyakan orang ya teman-teman, pasti berpikir kasih pot yang lebih besar biar tambah rimbun lagi, juga biar cepet besar. Ternyata kalau di keladi nggak bisa seperti itu. Keladi itu harus pakai pot yang kecil. Contohnya ada ini teman-teman. Sebentar ya. Nah teman-teman, ini juga sebagai contoh lagi. Ini kaladium yang saya taruh di pot ukuran 12. Dulu saya sering sekali berpikir, pindah ke pot yang lebih besar biar nanti cepet gede juga, terus biar rimbun. Tapi yang sering-sering, yang udah-udah itu, saat dia lagi seperti ini, saya pindahkan ke pot yang lebih gede, yang ada justru daunnya satu persatu rontok terus dorman karena akarnya itu busuk. Nah teman-teman, kenapa sih kok akarnya bisa busuk kalau kita pindahkan ke pot yang lebih gede? Biasanya itu karena gimana ya jelasinnya, gini, media tanam yang terlalu banyak di dalam pot itu saat kita siram, biasanya itu airnya akan menggenang di dalam media tanam, tidak mudah turun, dan itu yang menyebabkan akarnya akhirnya pada busuk. Nah teman-teman, ini adalah kaladium H51 yang tadi saya ceritain ya. Sebelumnya ini saya pakaiin pot yang kecil, daunnya itu rimbun banget, banyak. Dan saya pikir, oh kasihan dong, karena dia rimbun harus diganti pakai pot yang lebih besar agar dia daunnya bisa lebih rimbun lagi. Tapi ternyata enggak. Setelah saya pindahkan ke pot yang lebih besar, ini pot ukuran 35, saya pindahin ke pot yang lebih besar, malah yang ada daunnya satu persatu gugur, gosong. Dan ini sepertinya kayaknya umbinya itu udah mau dorman. Coba nanti kita bongkar, kita cek.
Mungkin kondisinya ini akarnya sudah pada busuk ya teman-teman. Jadi nanti ini perlu saya bongkar untuk kita buktikan. Nah teman-teman, kita bongkar aja ya keladi ini. Kita akan lihat seperti apa kondisi akar di dalam. Nih teman-teman, ditarik aja ini tuh nggak susah, ditarik tuh nggak alot, gampang. Berarti memang benar ini akarnya udah pada busuk. Nah kan bener teman-teman, nih contoh akar yang busuk itu ya seperti ini, akarnya pada coklat-coklat. Kalau akar yang sehat itu biasanya berwarna putih. Nah biasanya kalau sudah kayak gini, saya akan angkat umbinya dan akan saya treatment dulu, biar nanti kita treatment, kita angin-anginkan kurang lebih 1 bulan, baru nanti saya akan tanam lagi. Nah teman-teman tuh, jadi teman-teman, kalau saran saya ya, jangan pakein pot yang besar sama tanaman keladi punya teman-teman, karena nanti yang ada bukannya kayak yang kita harapkan, kasih pot yang besar nanti biar tumbuhnya jadi besar dan rimbun. Kenyataannya malah enggak, karena ini sebelumnya saya pakein pot kecil tuh daunnya banyak banget terus rimbun, dan saya pikir itu kasihan ya, potnya kekecilan dan harus saya ganti ke pot yang lebih besar supaya nanti lebih rimbun. Tapi yang ada itu enggak, yang ada malah jadi menyebabkan akar busuk. Karena terlalu banyaknya media tanam, akar jadi busuk dan akhirnya umbinya jadi dorman. Umbinya belum gede-gede ya teman-teman. Nah teman-teman, ini mau saya potongin akarnya dan juga daun-daunnya, mau saya diamkan aja. Ini saya potong ya teman-teman. Kebanyakan dari kita pasti berpikir semakin potnya besar nanti pertumbuhannya semakin besar. Iya enggak teman-teman? Tapi faktanya kalau di tanaman keladi itu enggak seperti itu. Jadi jangan ya teman-teman, keladinya jangan dipakein pot yang terlalu besar. Jadi apa nggak boleh tanaman keladi itu pakai pot yang lebih besar? Boleh, tanaman keladi boleh pakai pot yang udah besar. Tapi kalau tanamannya itu juga sudah besar, sudah mengikuti. Contohnya adalah nih, tanaman latai saya ini memang sudah saya pindahkan ke pot yang besar. Ini pot ukuran 30, karena memang dia sudah ngerumpun dan isi banyak banget. Jadi memang harus membutuhkan pot yang lebih besar. Jadi, tapi kalau tanaman keladinya punya teman-teman itu masih kecil-kecil, itu belum perlu pakein pot besar. Dan teman-teman, ini adalah kaladium jenis Miss Muffet punya saya. Kemarin itu umbinya habis dorman. Ini baru saja saya tanam. Ini masih belum butuh pot yang besar ya teman-teman, karena daunnya itu baru 1 dan baru mau tumbuh lagi. Andai kata misalkan dia itu saya pindah ke pot yang lebih besar,
pasti nanti yang ada dia akan dorman lagi, akarnya akan busuk lagi. Jadi jangan dulu kita pindah ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu info dari saya. Kalau karena banyaknya teman-teman yang nanya, Kak, kok tanaman keladi saya tumbuh daun baru, daun lama gugur, tumbuh daun baru, daun lama gugur. Nah, salah satu faktornya biasanya seperti itu, karena potnya terlalu kegedean, jadi menyebabkan akarnya busuk dan lama-lama menjadi dorman keladinya. Oke teman-teman ya, segini dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman, saya mau ingatkan buat yang baru nemuin video saya untuk jangan lupa teman-teman like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.